Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching pada sesi kedua yang berperan saya sebagai pengamat, kemudian Bu Astuti sebagai coach, dan Bu Puji sebagai coaching. Sebelum coaching ini dilakukan, saya akan mendiskusikan beberapa hal kepada Bu Astuti sebagai coach. Jadi dalam praktek coaching ini akan saya observasi, yaitu sesuai dengan pedoman rubrik penilaian percakapan. Rubrik penilaian tersebut memuat coaching yang bebas dari asumsi dan fokus pada area yang ingin dikembangkan, ya Bu ya. Iya. Baik, kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Astuti dalam percakapan coaching ini kira-kira? Oh ya, baik. Terima kasih Bu Undung. Jadi nanti kompetensi yang saya kembangkan itu adalah kompetensi kehadiran penuh, pendengar yang aktif, dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach. Baik. Dari pernyataan yang Ibu sampaikan barusan kan ada 3 ya Bu ya? Iya. Ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut yang tadi Ibu sampaikan, mana yang akan Ibu lebih kembangkan lagi Bu? Saya akan lebih mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot dulu. Oh ya, baik. Kira-kira dari pengembangan kompetensi yaitu yang pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Nah, apa sih indikator ketercapaian dari pengembangan pertanyaan berbobot tersebut? Jadi dari indikator ketercapaiannya, jadi saya tuh dapat membantu coach untuk dapat memaksimalkan potensi diri coach, kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach dapat menemukan ide-ide baru dan motivasi dari si coach sendiri. Oke, baik Bu. Ini sudah saya catat ya Bu, bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan oleh Bu Astuti ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan indikator coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu dengan menggali potensi yang ada dalam diri coachnya. Ya, betul. Ya, betul Bu. Baik, kegiatan pra-supervisi ini sudah cukup ya menurut saya. Silahkan Ibu Astuti bisa melakukan coaching dengan permasalahan yang ada ya Bu ya. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Undung. Selamat siang Bu Astuti, apakah Ibu mempunyai waktu luang kali ini? Selamat siang Puji. Ya, ada apa ya Nak? Saya lihat sepertinya Puji agak murung, tidak bersemangat hari ini. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Ibu, mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa. Kenapa ya? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Astuti bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Puji. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Nak ya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira masalahnya apa Puji? Sampai kamu ingin bercerita, ya. Kemudian kamu agak murung hari ini. Ceritakan saja apa yang kamu rasakan. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Ibu ingat atau tidak, beberapa hari yang lalu Pak Agus, Kepala Program TITL, meminta saya untuk mengikuti lomba kompetensi siswa LKS. Nah, kemarin sewaktu saya latihan untuk LKS, saya merusak sebuah alat di jurusannya. Oh, bagaimana bisa? Ya, kan kamu anak yang cerdas, pinter, teliti. Kamu punya kompetensi itu. Lalu, apakah Pak Agus sebagai kepala program sudah mengetahuinya? Belum Bu, saya takut untuk mengatakannya dan saya juga merasa tidak kompeten di bidang itu. Makanya saya berniat untuk mengundurkan diri dari peserta lomba. Ya, sayang sekali, Puji. Ya, kenapa kamu merasa takut? Bukannya jujur itu lebih baik. Dan lagi pula saya melihat kamu tuh punya potensi banyak di bidang ini. Ya, Saya takut dimarahi Bu.
Walaupun pahitnya, saya harus terima konsekuensi atas kesalahan saya. Jadi sudah gini, coba ceritakan ya dari Puji sendiri, kenapa alat tersebut bisa rusak. Setahu saya Puji itu anaknya teliti gitu ya, kemudian cerdas, pandai ya. Puji itu anak yang baik. Nah, kira-kira apa Puji sudah melakukan sesudah prosedur saat menggunakan alat? Sudah Bu, saya menggunakan alat tersebut sesuai dengan prosedur. Hanya karena tegangan di sekolah tidak stabil, maka alat tersebut menjadi sensitif. Oh, kalau seperti itu ceritanya, berarti itu kesalahan tidak pada kamu semua, Puji. Itu sebenarnya kalau kesalahan terjadi pada kerusakan alat karena dari tegangan yang tidak stabil, itu berarti kesalahan teknis ya, di luar dari jangkauan kamu. Kita nggak bisa untuk mengatur tegangan yang ada pada PLN. Jadi memang dari PLN itu memang tegangannya naik turun. Itu adalah kesalahan di luar teknis kamu gitu. Saya sejujurnya ingin menyampaikan masalah ini kepada Ibu dari kemarin. Karena saya belum cukup berani, maka saya baru bisa menceritakan masalah ini sekarang. Oke, jadi masalahnya seperti itu ya. Lalu kenapa tadi tiba-tiba Puji memutuskan untuk mengundurkan diri dari lomba? Sayang loh, itu lomba yang Puji ikuti itu sudah masuk tingkat provinsi. Puji itu udah latihan dari minggu-minggu lalu. Bahkan kalau saya hitung dari pendaftaran lomba itu ada 3 minggu Puji latihan di sekolah. Iya Bu, saya merasa tidak kompeten di bidang lomba tersebut Bu. Lagi pula setelah saya merusak alat di bengkel, saya merasa menjadi bersalah dan pesimis. Sekarang gini, saya mau tanya, menurut Puji ya, menurut Puji pribadi nih sendiri nih, kira-kira kenapa kok Pak Agus bisa memilih Puji sebagai peserta lomba mewakili sekolah? Nah, menurut saya, Pak Agus memilih saya karena nilai dari rapot dan melihat cara bekerja saya di bengkel. Berarti bagus, Pak Agus berarti sudah melihat secara langsung cara Puji bekerja, cara Puji praktik ya. Jadi memang Pak Agus tidak salah pilih, tidak salah pilih siswa untuk ikut lomba LKS ya. Jadi saya yakin ya. Oh, kalau ceritanya seperti itu berarti Pak Agus sudah melihat langsung kemampuan Puji, dari bekerja Puji, cara praktik, cara mengukur, kemudian Puji juga bisa menyelesaikan tugas-tugas praktik di kelas itu tepat waktu. Ya, jadi Pak Agus tuh nggak salah pilih siswa untuk mendaftarkan peserta lomba. Ini ke tingkat provinsi loh Puji. Jadi seperti itu. Gimana Puji ya? Tetap lanjut ya Bu Puji ya. Oh, itu sudah betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Nah, Selama ini ada beberapa siswa yang cukup bagus pekerjaannya, namun hasilnya masih kurang maksimal. nah tuh kan. Berarti menurut saya layak ya Puji untuk ikut mewakili lomba. Nah sekarang mungkin ya dari Puji sendiri ya, bagaimana pentingnya ya itulah ya Nah ya, pentingnya komunikasi, kemudian koordinasi ya. Jadi ya syukur Puji bertemu dengan saya, jadi bisa mengkomunikasikan ya keadaan Puji. Jadi kira-kira nih menurut Puji yang tidak baik ya, tidak baik buat Puji nih, merasa ini nggak baik buat saya, ternyata sebenarnya itu baik buat Puji. Bahkan sebaliknya, yang Puji merasa ini mungkin baik buat saya, padahal sebenarnya itu tidak baik buat Puji ya. Jadi dari orang lain tuh melihat ini yang terbaik buat Puji, jadi jangan merasakan Puji itu ini nggak baik gitu. Jadi tetap ya lanjut untuk mengikuti lomba ya di bidang
teknik instalasi tenaga listrik. Sayang loh, ini udah tingkat provinsi, sebentar lagi kalau Puji menang lanjut ke tingkat nasional. Iya. Terus terang Bu, beberapa hal ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya tugas pelajaran lain jadi agak terbengkalai. Oh, nah kira-kira yang merasa tidak nyaman apa selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena saya takut kalau Pak Agus mengetahui ini, ia akan menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah dan saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jika itu permasalahannya, saya bisa menyimpulkan berarti Puji itu merasa nggak nyaman ya. Iya. Itu karena Puji merasa bersalah karena telah merusak alat di jurusan. Kemudian Puji takut ya untuk mengutarakan bahwa Puji telah merusak alat. Kemudian setelah merusak alat, Puji merasa saya tidak kompeten di bidang ini, jadi bukan bidang saya gitu. Bukan seperti itu, merasa seperti itu ya? Iya benar Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan dituduh kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Menurut saya sih untuk masalah ini kamu bisa coba untuk komunikasikan lagi ke Pak Agus ya. Kamu juga bisa merefleksi, mempersiapkan diri. Ini kalau memang ditegur ya wajar ya. Memang kan itu kan memang dari kesalahan gitu kan. Mungkin kesalahannya kesalahan di luar teknis. Jadi kalau ditegur oleh kepala sekolah, Puji juga harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Jadi nggak usah takut ditutup-tutupi. Ya, jadi yang Puji cerita ke saya, ceritakan kembali ke kepala sekolah. Saya yakin pasti beliau menyampaikan hal-hal yang positif buat Puji, sehingga Puji bisa jadi tambah semangat lagi. Kemudian bisa motivasi untuk latihan dan mengikuti lomba sampai tingkat nasional. Mudah-mudahan ya Bu. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kamu sampaikan ke saya. Nah, saya tanya lagi nih, rencana kedepannya apa nih Puji? Saya berniat menemui Pak Agus untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, lalu hal lain selain menemui Pak Agus, apa yang akan dilakukan Puji? Saya juga akan meminta maaf kepada beliau mengenai kesalahan saya. Kemudian terkait lomba, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk latihan dan mempersiapkan kebutuhan lombanya. Oke, bagus itu ya. Nah, sekarang langkah yang kamu ambil itu sudah tepat. Saya setuju seperti itu. Ya, saya setuju sekali dengan ide kamu ya, Nak ya. Lanjut ya, Nak ya. Ya, syukurlah. Sekarang kamu sudah menceritakan kembali. Nah, sekarang apa perasaan kamu nih? Ya syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah ya, akhirnya perasaan kamu udah merasa lega ya. Iya. Udah nggak ada ketakutan lagi. Iya. Udah nggak ada perasaan tidak nyaman lagi. Oke, berarti dari yang sudah kamu rencanakan tadi, kira-kira nih komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu saya akan memberanikan diri untuk jujur dan saya siap menerima konsekuensinya. Dan saya akan berusaha untuk terus latihan untuk mengasah skill serta kemampuan saya di bidang instalasi tenaga listrik. Oke, bagus itu ya. Nah, sekarang dukungan yang dibutuhkan Puji untuk melakukan komitmennya apa nih? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan wali kelas yang nanti akan mendampingi saya untuk berkata jujur kepada Pak Agus. Itu ide yang bagus nah ya. Jadi memang Puji komunikasi ke wali kelas juga ya. Pasti ya, saya yakin wali kelas juga akan membantu Puji untuk menyelesaikan apa yang ada permasalahan yang ada di diri Puji ya. Ya semoga masalah ini dapat segera terselesaikan, kamu bisa belajar dan berlatih dengan baik, dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa bersalah, rasa tidak nyaman, ya.
Ya Bu Amin, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga saya bisa membawa nama baik sekolah kita dalam ajang lomba tingkat DKI bidang kelistrikan. Amin, amin. Ibu doakan semoga kamu lancar, sukses, ya. Kamu bisa mengikuti lomba dengan baik, ya. Kemudian Ibu doakan semoga kamu menang juara 1, lanjut ke tingkat nasional. Kemudian dari tingkat nasional bisa lanjut ke tingkat Asia, ya. Oke, seperti itu. Mungkin saya mohon izin ya, saya ada jam mengajar, ya. Jadi saya mau ngajar dulu ya, Puji ya. Iya, terima kasih banyak. Oke, baik. Luar biasa ya proses coaching yang Bu Astuti lakukan kali ini. Baik Bu Astuti, setelah Ibu melakukan coaching, coba bisa diceritakan hal apa yang Ibu telah lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Itu tadi kan Ya. ada indikator 3 indikator ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian di awal tadi itu kan Bu Astuti menyampaikan ya ada 3 pengembangan kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, Ibu akan lebih memfokuskan kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apa yang telah Ibu lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Ya, baik Bu Nur, terima kasih. Ya, tadi saya sudah mencoba untuk menggali potensi diri si coach. Kemudian saya juga dapat menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu. Baik, berdasarkan catatan saya, proses coaching yang tadi sudah Bu Astuti lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta dan fokus pada pengembangan kompetensi, yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan hasil pra percakapan tadi. Nah, seandainya nanti Ibu punya kesempatan untuk coaching lagi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi, Bu? Saya mungkin akan mengembangkan kompetensi present dan pendengar yang aktif, Bu. Baik, luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya proses coaching yang Ibu laksanakan dan teman-teman semua laksanakan sesuai dengan alur Tirta. Ya, amin. Baik, demikian proses coaching pada sesi kedua, di mana saya sebagai pengamat, tadi Bu Astuti sudah menjalankan sebagai coach dan Bu Puji sebagai coach. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.